Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Ingat pesan ibu, tetap pakai masker. Cuci tangan, kita semua harus kompak. Harus tetap semangat, jangan menyerah. Jangan lengah. Untuk memutus mata rantai COVID-19, Hindari kerumunan. kurangi mobilitas. Dan selalu jaga jarak. Jangan lupa pesan ibu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Salam Bapak Ibu semua. Lambaikan tangan. Kami undang Bapak untuk bisa, Bapak Ibu semua untuk bisa berdiri bersama dengan kami. Kita akan mulai ibadah kita. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk hari ini, untuk segala sesuatunya yang boleh kami alami sepanjang hidup kami, sepanjang hari ini ya Tuhan. Bila hari ini kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah kasih yang Kau berikan atas setiap kami. Amin. Kami sungguh bersyukur sebab Engkau Allah satu-satunya Allah yang kami tinggikan di dalam Kristus Yesus Tuhan ya, yang menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami sehati Tuhan dalam ruangan ini ya Tuhan, untuk bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu, menaikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Dan berterima kasih kepadamu yang memulai ibadah kami ini ya Tuhan, oleh kuasa anugerah kasih-Mu. Roh Kudus berkuasa tempat ini, berkuasa sepenuhnya. Amin. Dari permulaan, pertengahan, akhir, sesi pertama, sesi kedua, nama-Mu saja Tuhan. Engkau berhadirat di tempat ini, Engkau berkuasa di tempat ini. Kuasa hadirat-Mu menguasai setiap kami ya Tuhan. Amin. Kami bersyukur padamu. Ampuni segala salah dosa kami Bapa. Ampuni pelanggaran kami. Kuduskan, tahirkan setiap kami ya Tuhan, tanpa kecuali ya Tuhan. Kami semua yang ada di sini ya Tuhan. Layakkan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Layakkan setiap kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Perkenankan kami di hadapan-Mu. Kami mau ya Tuhan, untuk lebih-lebih dalam hati, dan Kau bawa kami semua masuk dalam hadirat-Mu, merasakan segala kebaikan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus, yang yakin dan percaya. Haleluya. Amin.
kepadamu ya Tuhan hari ini Tuhan. Berkat-Mu hari ini yang Kau kerjakan
syukur bagimu ya Tuhan. Mari bersama-sama kami jemaat kita angkat beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada sukacita, ada sukacita. Angkat tanganmu dua-duanya, lambaikan dan kita akan berteriak glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami membuka hati lebih kami lagi ya Tuhan, untuk mempersiapkan hati kami, telinga kami, pendengaran kami ya Tuhan, terlebih tanah hati kami ya Tuhan, untuk siap Kau taburi dengan kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan oleh hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri ya Tuhan, supaya oleh kebenaran-Mu ya Tuhan kami dimerdekakan. Terima kasih ya. Roh Kudus, Kau hadir di sini.
persembahanku. Roh Kudus, Kau hadir di sini, kami mau menikmati kehadiran-Mu. Sungguh ya Tuhan, kami mengharapkan hadirat-Mu. Ingatkan murah-Mu menjamah setiap kami. Pertolonganku diutuslah aku. Kubuka hati untuk Kamu Tuhan. Kubuka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa
yang baik, Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh bersama-sama berkumpul, menyatukan hati, pikiran kami, mempersiapkan diri kami untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Amin. Kami percaya ada kuasa ilahi yang bekerja secara luar biasa, mengerjakan perkara-perkara gagah perkasa, perkara yang ajaib dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami tahu bahwa kami akan menikmati janji-janji ilahi yang luar biasa. Amin. Kami kuduskan tempat ini, kami kuduskan roh, jiwa, dan tubuh kami, sehingga nama Tuhan ditinggikan secara luar biasa atas kehidupan kami. Kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Semua katakan Amin. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa berkumpul merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa ada berkat ilahi yang luar biasa di dalam kenaikan Kristus. Banyak berkat-berkat yang Tuhan Yesus Kristus lakukan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Selama pelayanannya 3,5 tahun, Tuhan sudah menyampaikan kabar berita, melakukan banyak mujizat. Yang lumpuh bisa melihat, yang buta bisa berjalan, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat. Perkara-perkara dasar dikerjakan oleh Tuhan secara luar biasa atas setiap pekerjaan-pekerjaannya, di mana Tuhan lakukan semuanya, membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Pelayanan yang selalu melakukan pemulihan orang-orang yang letih lesu, berbeban berat, semua dipulihkan dengan suatu tujuan. Mereka akan menikmati keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan pada saat pagi hari ini saya memberikan judul khotbah saya, yaitu berkat kenaikan Yesus Kristus ke surga bagi orang-orang percaya. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, bahwa Tuhan akan memberkati setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang pertama berkatnya adalah tidak boleh gelisah. Kita akan melihat firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-1. Demikian firman Tuhan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kalimat 1 ayat ini adalah sesuatu yang besar jika kita buka dan bedah di dalamnya. Ada sesuatu yang luar biasa yang Allah, yang Yesus ingin sampaikan kepada murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, tidak boleh gelisah. Dilarang gelisah. Dilarang mengalami kesusahan. Kenapa begitu? Jangan gelisah hatimu. Kenapa Tuhan Yesus Kristus pada waktu itu menyampaikan perkataan jangan gelisah? Ternyata di atasnya bahwa Tuhan sudah memberitakan bahwa Tuhan akan ditangkap oleh tentara Romawi dan akan disalibkan, dan beliau akan mati di kayu salib. Mendengar perkataan yang demikian, murid-murid Tuhan Yesus Kristus
sudah mulai resah dan gelisah. Kenapa murid-murid Yesus mengalami resah dan gelisah? Karena kalau kita melihat sejarahnya pada waktu Tuhan Yesus tampil di padang gurun, berpuasa dan berkemenangan di sana, mengundang semua murid-murid Yesus Kristus. Simon Petrus, marilah datang kepadaku, engkau akan menjala manusia. Simon tinggalkan semuanya. Simon tinggalkan pekerjaannya. Simon tinggalkan keluarganya untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi pada waktu kesetiaannya itu dibuktikan kepada Allah, tiba-tiba Tuhan memberitakan bahwa akan mati di kayu salib. Sebagai manusia, kalau saya mengikuti seseorang yang saya kagumi, yang saya hormati, tiba-tiba begitu tenang menikmati karya-karyanya yang besar, dan akhirnya dia berkata, aku akan pergi. Tuhan Yesus Kristus pergi, meninggalkan murid-murid, tetapi bukan pergi untuk selamanya, bukan pergi untuk melupakannya. Banyak sekarang di sana orang meninggalkan keluarganya dan melupakannya. Tapi Yesus Kristus ini seperti orang merantau karena kondisinya mengalami kekurangan ekonomi seperti itu, dan dia berjuang di perantauan, dan dia akan berjanji kepada istri, anak-anaknya bahwa suatu saat nanti aku akan pulang membawa duit yang banyak dan aku akan membuat engkau bahagia. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jangan gelisah hatimu. Kenapa jangan gelisah hatimu? Karena Tuhan sekalipun beliau akan naik ke surga, tetapi Tuhan bertanggung jawab atas kehidupanmu. Buktinya bahwa pada waktu Tuhan mati di kayu salib, dia bangkit dari antara orang mati dan dia berkata, aku berikan damai sejahtera. Yang pertama Tuhan lakukan adalah memberikan damai sejahtera. Damai sejahteraku tinggalkan kepadamu. Persiapan Tuhan naik ke surga, Tuhan memberikan damai sejahtera kepada murid-muridnya. Di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu, tengah-tengah kondisi yang kalang kabut, mereka mencari perlindungan diri sendiri, mengunci pintu, menutup pintu, dan di sana berbisik-bisik, roh ketakutan ada dalam kehidupan mereka. Tetapi Tuhan datang dan menunjukkan kuasanya. Jangan takut, aku memberikan kepadamu damai sejahtera. Setelah itu juga Tuhan menghembusi kuasa Roh Kudus dalam kehidupan dia, yaitu memberikan Roh Kudus, meninggalkan Roh Kudus kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Supaya apa? Supaya mereka terhibur, mereka dikuatkan, mereka memiliki pengharapan kembali. Sekalipun adalah persiapan Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah takut. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, banyak sekali orang-orang Kristen yang pada waktu mengalami kondisi-kondisi yang seolah-olah Tuhan tidak hadir dalam kehidupannya, mereka susah. Mereka mengalami kesukaran besar. Mereka mengalami persoalan yang begitu rumit. Tetapi ingatlah bahwa firman Tuhan mengatakan, jangan takut karena ada Tuhan
di dalam kehidupan kita untuk tetap tinggal selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus tahu apa yang murid-murid akan rasakan. Saudara yang terkasih, pada waktu itu Tuhan ditangkap, Simon menyangkal, Yudas menjual. Itu membuktikan bahwa kondisi was-was dalam dirinya, kondisi yang mengalami keprihatinan secara rohani, Simon alami. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus Kristus alami semua. Makanya Tuhan berkata, jangan gelisah hatimu. Perbincangan murid-murid Tuhan Yesus Kristus di meja makan pada waktu itu, kalau kita melihat Yohanes bersandar di bahu Tuhan Yesus Kristus, membicarakan tentang siapa yang terbesar di kerajaan surga. Coba kita lihat di dalam Matius 18 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat yang keempat, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Ayat yang kelima, dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ada 3 perkara yang harus kita renungkan pada waktu Tuhan berbincang-bincang kepada murid-muridnya tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Di sini dikatakan barang siapa yang ingin menjadi terbesar. Di sini dikatakan bahwa Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini. Berarti yang pertama yang harus kita perhatikan, bagaimana kita akan memperoleh perkara yang luar biasa, yang terbesar dalam kerajaan surga, yaitu bertobat dan menjadi anak kecil. Yang kedua, merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil. Yang ketiga, menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanya pengajaran sekolah minggu itu sangat penting. Karena ada pokok-pokok yang bisa disimpan dalam hati anak-anak, diingatnya sampai masa tua. Itulah pelajaran sekolah minggu. Dan banyak sekali anak-anak itu bisa terbuka hatinya untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya Tuhan mendidik, yaitu barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, dialah yang terbesar, akan memperoleh perkara yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa bertobat dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang akan memiliki tempat yang terbesar dalam kerajaan surga. Bertobat, merendahkan diri, dan menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam nama Yesus,
Pada waktu itu Yesus menempatkan anak kecil di tengah-tengah. Itu membuktikan bahwa di tengah-tengah anak kecil itu pasti ada sesuatu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus supaya anak kecil itu juga mendengar. Saudara yang terkasih, kenapa Tuhan Yesus Kristus berkata juga jangan gelisah hatimu? Kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika. 1 Tesalonika 4 ayat yang 13. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Ternyata maksud Tuhan Yesus Kristus menyampaikan jangan gelisah hatimu, bahwa Tuhan akan datang kembali. Kenapa Tuhan naik ke surga? Karena tempatnya itu di surga. Bahkan Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Persiapan Tuhan untuk kita tempati. Sebenarnya itulah tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan orang percaya. Oleh sebab itu jangan sampai orang Kristen kalau mengalami tanda-tanda seperti itu, mengalami ketakutan, mengalami was-was, kegelisahan yang berlebih-lebihan. Tetapi justru di sana adalah suatu pintu yang akan menuju kekekalan yang sempurna. Karena firman Tuhan berkata bahwa kita adalah pendatang di sini. Kita perantau. Itu membuktikan bahwa kalau orang merantau pasti akan pulang kembali. Dan dunianya, hidupnya untuk selama-lamanya bukan di tanah rantau, tetapi dia akan bersama-sama di tempat tinggalnya sendiri. Itu membuktikan bahwa setiap orang-orang percaya, kita tidak boleh gelisah, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh mengalami seperti itu. Karena kita tahu ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pada saat ini masih di dunia, ada damai sejahtera, ada Roh Kudus yang memberikan penghiburan, pertolongan, dan sebagai teman yang sejati, kita akan kembali bersama-sama dengan Tuhan. Firman Tuhan sampaikan, janganlah gelisah hatimu. Dan pada saat ini kita percaya, kita sekarang tidak akan pernah gelisah. Karena kita tahu bahwa kita bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama Tuhan. Tuhan menyertai sebagai Immanuel, menyertai kita sampai pada titik di mana Tuhan menjemput kita untuk ditempatkan
di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan dia akan bersama-sama kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat yang pertama bagian B. Percayalah kepada Allah. Yang pertama kita diberikan firman supaya jangan gelisah. Yang kedua kita harus percaya kepada Allah. Banyak orang-orang yang berkata percaya kepada Allah, tetapi dalam setiap menjalani kehidupannya menunjukkan, membuktikan bahwa dia tidak percaya kepada Allah. Firman Tuhan berkata bahwa terkutuklah orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang dengan kekuatannya sendiri, mengandalkan diri sendiri dan kekuatannya sendiri. Tapi orang yang diberkati adalah orang yang percaya kepada Allah. Orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya kepada Allah. Kenapa kita harus percaya kepada Allah? Karena kita tahu dalam proses penciptaan dari awal, Tuhan ciptakan langit dan bumi, segala isinya, semuanya, dan semuanya, langit, bumi, bintang, dan semuanya akhirnya diisi dengan tumbuh-tumbuhan dan ternak ayam, ikan, dan semuanya yang ada di sana. Baru Tuhan menciptakan manusia. Itu membuktikan bahwa Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan manusia. Coba kita akan melihat di dalam Mazmur. Mazmur 8. Manusia hina sebagai makhluk mulia, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gidit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan. Karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, siapakah manusia sehingga Tuhan begitu peduli terhadap manusia? Saya coba bayangkan saudara ya. Pada waktu malaikat jatuh, Tuhan usir dari kerajaan surga dan akhirnya ke bumi. Sama, manusia jatuh dalam dosa, keluar dari Taman Eden. Saudara yang terkasih, manusia setelah keluar dari Taman Eden, Adam berkata, Tuhan, bagaimana ini? Kondisinya seperti ini. Aku tidak mau, karena pasti berat untuk aku jalani. Akhirnya Tuhan berkata, aku akan sertai engkau. Tapi apakah malaikat pada waktu jatuh? Adakah indikasi atau keinginan Tuhan untuk menolong malaikat kembali ke sana? Enggak ada. Tapi manusia tetap diperhatikan oleh Allah. Bagaimana caranya? Supaya manusia akan tetap bersama dengan Allah. Ciptaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan membentuk debu tanah dan menghembusi nafasnya. Dengan nafasnya, dengan rohnya. Saya yakin roh Allah pada waktu keluar dari mulutnya masuk ke dalam tubuh manusia, itu di dalamnya juga rohnya Allah. Makanya di dalam firman Tuhan berkata, kamu manusia Allah. Saudara yang terkasih, kita bersyukur kalau pada akhirnya Tuhan datang
Tuhan datang ke dunia untuk ambil kita, menyelamatkan kita, supaya di mana ada kita, ada Yesus. Di mana ada Yesus, ada kita. Karena hatinya begitu mengasihi terhadap manusia. Tapi malaikat yang jatuh tidak diperhatikan. Saudara tahu, di dalam kerajaan surga, tempat untuk menyembah Allah. Di sana banyak malaikat menggunakan tari-tarian dengan semuanya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Hosana, Hosana. Glory, glory. Luar biasa. Tapi saudara, itu biasa. Bagi Allah itu biasa. Penyembahan yang dinaikkan oleh malaikat itu biasa. Tapi kalau penyembahan dinaikkan oleh manusia, itu luar biasa. Amin, saudara? Betul enggak? Manusia itu begitu melekat di hati Allah. Buktinya apa? Buktinya bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah. Amin. Kita percaya, kita bersyukur kalau hati kita menyembah Tuhan masih lirak-lirik sana sini, jalan-jalan. Firman Tuhan berkata, aku gak suka kalau tubuhmu di sini, hatimu di sana. Gak suka. Hatiku sakit. Karena apa? Tuhan mau hatimu bisa connect dengan Allah. Rohmu dengan rohku itu satu. Rohmu dengan rohku itu satu. Sehingga kenikmatan Tuhan pada waktu pujian itu dinaikkan kepada Allah. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Saya coba cermati di sini bahwa Tuhan letakkan dasar kekuatan pada bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, yaitu lawan Tuhan. Di sini dikatakan kekuatan karena lawan. Kenapa manusia diberikan kekuatan? Karena di sana ada lawan Tuhan untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Ini iblis, saudara ya. Makanya Tuhan berkata proto evangelium itu adalah Injil pertama. Janji Tuhan bahwa Yesus Kristus akan menyelamatkan. Di sini dikatakan bahwa karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat ke langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun kau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian juga, binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintas arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Kenapa kita harus percaya kepada Allah? Karena kita tahu kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Kenapa kita harus percaya kepada Allah? Karena Allah bertanggung jawab atas kehidupan kita. Kenapa kita percaya kepada Allah? Karena di dalam kita ada berkat yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Semua dikerjakannya karena Allah. Oleh sebab itu pada saat ini firman Tuhan mengatakan jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Yang ketiga, percayalah juga kepadaku.
Pada waktu Tuhan Yesus melayani di sana, Israel sana, bahwa Israel sedang masa penjajah Romawi. Saudara yang terkasih, orang yang dijajah itu sangat menderita. Kita tahu, dalam bentuk apapun kalau merasa terjajah itu sangat sakit. Sakit hati bahwa kehidupan kita mengalami kesusahan. Tapi Tuhan berkata, percayalah kepadaku. Di tengah-tengah kondisi Tuhan akan naik ke surga. Tuhan bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Saya yakin bahwa murid-murid Tuhan Yesus Kristus akan mengalami kehilangan. Tetapi kita tahu, Tuhan berkata, percayalah kepadaku. Kenapa kita harus percaya kepada Yesus? Karena kita tahu hanya Dia jalan kebenaran. Kita akan melihat. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara yang terkasih, kenapa kita harus percaya kepada Yesus? Karena Tuhan sedang mempersiapkan tempat bagi kita. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Kenapa kita harus percaya kepada Yesus Kristus? Karena Tuhan akan membawa kita kembali di mana Tuhan Yesus Kristus ada di sana. Dan di mana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Banyak orang percaya kepada Allah. Alam semesta diciptakan oleh Allah. Hampir semua orang percaya akan hal itu. Saudara yang terkasih, tetapi mereka belum tentu tahu jalannya. Saudara yang terkasih, banyak orang tahu ada surga di sana. Banyak orang tahu ada Tuhan di sana. Di mana? Di langit, di kerajaan surga. Hampir semua orang tahu. Tetapi di sini dikatakan, banyak orang yang tidak tahu jalannya. Oleh sebab itu Tuhan berkata, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Itu membuktikan bahwa banyak orang tidak tahu jalannya ke sana. Makanya banyak orang merasa jalannya lurus, disangkanya lurus, tetapi ujungnya menuju kebinasaan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, maka Tuhan mengatakan di sana, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saudara, kita percaya kepada Yesus Kristus karena kita tahu Dialah jalannya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Perkataan Filipus berkata, Tuhan, tunjukkan Bapa kepadaku. Loh, saya di dalam Dia, Dia di dalam saya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, katanya itu cukup. Tapi Tuhan berkata, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Saudara yang terkasih, sekali lagi, percaya kepada Yesus berarti bahwa kita sedang melihat jalannya. Bahkan kita sudah terima jalannya. Banyak orang tidak tahu jalannya. Dia percaya kepada Allah, tapi tidak tahu jalannya. Tidak tahu akses menuju ke sana. Banyak orang tahu, saudara yang terkasih. Kita bersyukur kalau pada saat ini kita sudah percaya Yesus. Karena kemana Yesus pergi, kita tahu jalan ke situ. Yang tidak percaya Yesus tidak tahu jalan ke sana. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberkati Tuhan. Firman Tuhan berkata, bukan hanya itu,
yang Tuhan tunjukkan. Tapi di sini dikatakan, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Yang pertama, kalau kita percaya Yesus, itu berarti bahwa kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Yang kedua, kalau kita percaya kepada Yesus, itu berarti bahwa kita bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada Yesus Kristus. Sebab itu pergi dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Di samping kita percaya kepada Yesus, kita terima kerajaan surga. Kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar karena firman Tuhan mengatakan, apa yang kamu minta, aku akan jawab. Apa yang kamu minta, Tuhan akan beri. Itu yang Tuhan janjikan. Sebab itu, Tuhan datang memberikan hidup di dalam kelimpahan. Bukan hanya hidup, tetapi hidup di dalam kelimpahan. Jika ada orang Kristen yang masih mengatakan bahwa aku orang miskin, saya berkata, belum mengenal Yesus sesungguhnya. Karena kita tahu di dalam Yesus itu adalah sesuatu harta kekayaan yang sangat besar. Yang sangat kaya adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan orang-orang demikian akan diberkati. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa melakukan kehendak Allah, melakukan perkara yang besar, barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, dia akan diberkati supaya nama Tuhan Bapa dipermuliakan lewat kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan. Kami butuh Roh Kudus untuk terus mempertajam iman, ingatan, keyakinan kami, untuk melihat kemuliaan Yesus Kristus di dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami semakin hari semakin sempurna dan tampak benar dan berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Pagi ini Bapak Gembala sekeluarga ada di Bandung. Tapi puji Tuhan kita dapat anugerah untuk merayakan hari kenaikan Tuhan. Tadi lancar kok dari rumah kok Bapak Ibu. Apa yang saya bayangkan nanti muter-muter ternyata buka semua jalannya. Bisa sampai di sini sebelum jam 7 bisa beribadah bersama-sama. Bicara tentang kenaikan Tuhan Bapak Ibu, renungan hari ini ya dari Santa Pandarian, di sana dikatakan sebuah perpisahan yang sangat menyenangkan ya. Tadi ada 3 hal yang disampaikan oleh Pak Supriyanto dari Kalimulyo. Tadi pesannya jangan gelisah ya, diganti dengan damai sejahtera, bahkan damai sejahteranya itu melampaui segala akal sampai masuk sampai ke dalam hati kita. Makanya yang datang ke tempat ini yang mungkin ada sesuatu yang membuat kita ini cukup beralasan untuk gelisah. Kalau perlu kita berkata begini, tangkal itu kan dikatakan, biarlah engkau selalu memakai perisai iman. Katakan kalau kegelisahan itu datang, katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang aku hadapi itu biasa, tidak melebihi kekuatanku. Sebab Tuhanku setia, tidak melebihi, Dia memberikan pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatanku. Bahkan Dia memberi jalan keluar sehingga aku cakap menanggungnya. Tadi bangun pagi saya mengucapkan itu terus, pencobaan-pencobaan yang aku hadapi adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanku ya. Tuhanku setia dan Tuhanku memberi jalan keluar sehingga aku cakap menanggungnya. Cara melawannya seperti itu Bapak Ibu. Kegelisahan datang,
Seperti tadi waktu kita mendengar firman Tuhan, bisa loh kita ini diganggu dengan kegelisahan, dengan ketakutan, dengan putus asa. Tadi hambanya berkata bahwa roh ketakutan itu datangnya bukan dari Tuhan, tetapi kalau dari Tuhan itu yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Yang pertama, kita tidak boleh gelisah, diganti dengan damai sejahtera. Yang kedua, kita disuruh percaya kepada Allah. Ya, kalau Lucifer jatuh, beberapa kali saya sampaikan di sini, kalau Lucifer jatuh tidak dianggap Tuhan. Tetapi kalau Adam jatuh, kita sedang punya masalah. Katakan kita ini umat ciptaan yang termulia. Lihat dalam Yohanes dalam Matius 6 dikatakan, bukankah engkau melebihi, ya toh? Melebihi semua yang diciptakan. Kita dipelihara, kita dijaga, kita diopeni, dicukupi, terlebih saat-saat melewati pandemi ini, ya. Luar biasa supaya kita percaya kepada Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang sudah memanggil, memilih kita. Dia tetap setia menyertai kita. Amin. Nah, yang ketiga tadi dikatakan, percayalah kepadaku. Sampai Yesus berkata, akulah jalan. Kalau bahasa kerennya itu solusi. Ya, sementara jalan-jalan buntu di depan kita, tetapi dia jalan. Dia itu sebuah kepastian. Untuk keselamatan mereka bilang masih mudah-mudahan. Tapi untuk keselamatan, untuk jalan kepada hidup kekal itu, Yesus berkata, aku jalannya. Kisah 4:12 berkata, tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini, hanya di dalam Dia yang dikaruniakan kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu alasan untuk kita pagi hari ini, seadanya kita yang datang, ya, kita merayakannya, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu mari kita bergembira sebelum meninggalkan tempat ini. Ada sebuah pujian, nanti Mas Pri bisa ke atas. Ada pertemuan di udara, ya, bisa lagunya, ya. Tepuk tangan dengan bebas. Ini malah kurang lebih hanya 1 jam saja ibadah kita pagi ini, ya. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Ya, ini adik-adik, ini lagu baru ini, ada lagu lama. Ayo. Nadanya seberapa, ya? Kita boleh berdiri, Bapak Ibu, yuk kita gerakkan tubuh, ya. Jadi dari bangun pagi mungkin ada yang belum sarapan, ya. Mungkin kita tidak masak opor seperti tetangga-tetangga kita, tidak apa-apa. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Terus. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Terus tepuk tangan terus. Adalah kekiraan. Pertemuan di udara. Ayo tepuk tangannya keras. Pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Pas. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nanti yang akan dengar yang belum lagi dengar adalah kekiraan. Bebasnya gerakan tubuh dulu, ya Bapak Ibu, ya. Kepergiannya adalah untuk menyediakan tempat bagi kita. Amin. Saudara bayangkan kalau saudara 2000 tahun yang lalu dia sudah naik ke surga, itu berarti sudah disiapkan semuanya sesuai dengan nama-nama kita. Dan dia sudah di ambang pintu, sudah mau turun menjemput kita. Itu kesukaan kita. Amin. Tidak mudah-mudahan Bapak Ibu. Dia sebuah kepastian, dia satu kepastian. Nyanyikan bahwa kita ini betul-betul umat yang ditebus, umat yang mengalami lahir baru. Salah satunya yang dijanjikan Roh Kudus itu juga, ya, jadi di dalam Dia itu segala-galanya hidup dan kita mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayo yang di atas mulai gembira, ya, ayo bebaskan semua. Ada pertemuan di udara, tepuk tangan, yuk. Ada pertemuan di udara.
sembuhkan. Haleluya, mari angkat tangan kita bersama-sama. Firman-Mu terpatri termeterai dalam hati kami. Kami kalungkan di leher kami, akan terus berbicara pada kami. Salah satu peringatan orang percaya adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. 2000 tahun yang lalu Engkau sudah naik ke surga. Sebuah perpisahan yang indah dengan murid-murid-Mu, karena di situ ada kepastian pengharapan akan surga, akan rumah kediaman kami. Kau sudah menyediakannya 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus. Saat ini Kau sudah di ambang pintu, segera turun menjemput kami. Selama kami masih ada di atas muka bumi ini, suka duka silih berganti, Bapa. Maka untuk itu Tuhan Yesus, kuatkan hati umat-Mu lewat firman Tuhan yang berkata supaya kami tetap mengandalkan damai sejahtera yang daripada-Mu. Biarlah Allah damai sejahtera yang melampaui segala akal itu sekarang turun atas umat-Mu yang datang pada pagi hari ini, yang mendengarkan ibadah, mengikuti ibadah secara online. Damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal turun atas umat-Mu. Damai sejahtera-Mu itu sampai ke seluruh bagian kami, mengkuduskan roh, jiwa, dan tubuh kami. Terima kasih, dan biarlah kami tetap percaya kepadamu ya Allah Bapa, Tuhan pencipta langit dan bumi segala isinya, yang menjadikan kami menjadi makhluk, menjadi ciptaan yang lebih mulia dari yang lain. Kau pasti memelihara kami seperti hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, dan selama-lamanya. Terima kasih, kami bersyukur, dan kami tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah kepastian keselamatan kami di atas muka bumi maupun di surga nanti. Berkat kasih karunia turun atas kami semua yang menikmati ibadah pada kesempatan hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Tuhan memberkati kita dengan berkat. Berkat Tuhan yang menyelamatkan atas kita secara pribadi, secara keluarga, hikmat, marifat, kekuatan, kesehatan, perlindungan. Terlebih dalam suasana pandemi ini Bapak, arus mudik yang tidak bisa terbendung, biarlah kami semua tetap Kau jaga seperti Israel di tanah Goshen yang Kau jaga. Jagalah kami semua Bapa dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Berkat kasih karunia, berkat Abraham turun atas kami, kendaraan kemenangan yang kami tunggangi bersama-sama. Terima kasih Bapa, dengan segala percaya kami kepadamu. Para malaikat-Mu juga Kau utus untuk menjaga kami, bahkan keluar masuk kami. Kami meninggalkan rumah Tuhan untuk beraktivitas dengan keluarga kami, dengan saudara-saudara kami, dengan tetangga-tetangga kami. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur dan kami berdoa. Orang percaya berkata bersama-sama, haleluya, amin. Terima kasih. Halo. Persembahan dan persepuluhan dapat dikirimkan melalui rekening Cikai Elim, yaitu Paninbank dengan nomor rekening 3251 012455 atas nama Eka Yulianti dan Febe Sulistiowati.